Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa contoh pembangkit listrik tenaga air kan? Kebanyakan PLTA itu biasanya dibuat di bendungan, sungai, atau waduk. Padahal ada loh sumber pembangkit listrik tenaga air yang bisa didapatkan dari tempat yang lain. Misalnya adalah air terjun dan gelombang air laut atau ombak. Kita akan bahas satu persatu. Pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan dari air terjun ternyata sudah ada loh di Indonesia. PLTA atau yang juga disebut dengan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu ada di daerah Aceh. Mereka memanfaatkan air terjun Suhom. Jadi di sana mereka membuat pembangkit listrik tenaga dari sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kenapa? Karena pasca tsunami yang terjadi tahun 2006, mereka benar-benar tidak teraliri oleh listrik sama sekali. Hal itu pun membuat mereka berinisiasi untuk membentuk pembangkit listrik tenaga dari air terjun Suhom. Nah, akhirnya di tahun 2009 mereka berhasil membuat sumber tenaga listrik tersebut dengan bantuan dana dari organisasi lain. Nah, contoh yang lain juga ada di negara adidaya Amerika Serikat. Kalian tahu nggak air terjun Niagara? Itu air terjun yang besar banget, volume airnya aja yang paling banyak sedunia. Nah, itu udah dimanfaatkan oleh Amerika sebagai sumber listrik. Mereka membuat pembangkit listrik tenaga air dari air terjun Niagara. Makanya Indonesia juga punya potensi dong, kan air terjun di Indonesia juga banyak. Selain air terjun, pembangkit listrik tenaga air juga bisa dihasilkan dari gelombang air laut atau ombak. Ombak itu kan berdesir-desir, gelombangnya cukup besar, apalagi ketika ada hujan lebat, terjadi badai, ya seperti itu. Tentu saja tenaga itu bisa dimanfaatkan dong. Nah, Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia tentu memiliki potensi besar untuk menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan dari ombak. Tapi, apakah di Indonesia sudah ada? Ternyata belum. Mahasiswa yang ada di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan juga ITS, Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya, mereka baru menciptakan beberapa prototipe untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga airnya atau alatnya. Pelaksanaan atau aplikasinya sendiri belum ada di Indonesia. Semoga saja kedepannya bisa terrealisasi ya, karena kalau alatnya sudah terbentuk, otomatis daerah-daerah pelosok yang ada di garis pantai, misalnya di NTT, di NTB, dan juga di daerah-daerah lain bisa teraliri listrik dengan baik selama mereka memiliki alat untuk menjadi sumber listrik di daerah tersebut. Nah, kalau yang sudah terrealisasi itu ada di negara lain, misalnya di Australia, di Jepang, dan juga di Jerman. Nah, mereka kan memang punya alat yang canggih ya untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air ini. Semoga saja Indonesia akan segera menyusul. Nah, itulah ulasan tentang pembangkit listrik tenaga air yang tidak berasal dari waduk, sungai, atau bendungan, melainkan dari air terjun dan juga gelombang air laut. Nantikan penjelasan tentang hal-hal yang lain di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.